Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dan melanjutkan mendesain PCB kita menggunakan aplikasi KiCad ya. Video ini adalah lanjutan dari video belajar mendesain PCB dengan KiCad 1.1. Sebelum kita melangkah ke pembuatan PCB lebih lanjut, kita mereview terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Sekaligus memberikan suatu definisi yang persis agar kalian bisa memahami dengan benar tentang cara untuk memberikan komponen di skema. Pertama yang kalian perlu lakukan adalah mencari dokumentasi tentang footprint komponennya melalui datasheetnya. Untuk mencari datasheetnya itu ya kalian cari komponennya itu kodenya bagaimana. Seperti ini, relay ini dia bermerek Songle dengan kode SRD 05VDC SLC. Ketika kalian akan sudah menemukan dokumennya di Google, kan akan ditujukan suatu dokumen seperti ini. Lalu yang perlu kalian catat adalah footprintnya. Footprint ini bermanfaat untuk mengkonfirmasi apakah komponen yang akan saya gunakan di KiCad itu sudah benar atau belum. Lalu tentunya dari skematik kita mendapatkan suatu simbol relay atau dengan namanya saja relay gitu ya. Nah, dari nama atau simbol di skematik itu kita dapat mencari komponennya. Nah, untuk mencari komponennya kan kita sudah mengetahui simbol, nama, dan footprintnya. Nah, kita cari namanya atau relay, lalu kita konfirmasi atau mencari simbol yang sesuai. Seperti ini kan hampir sesuai, ya kan, simbolnya. Tapi footprintnya kita tidak tahu. Nah, kita untuk mengkonfirmasi footprintnya, kita masukkan saja. Kita masukkan, lalu kita cek dengan klik kanan properties, edit properties. Di sini ada baris footprint. Di sini kalian bisa memastikan dari sini apakah footprintnya yang kita masukkan sama atau tidak. Nah, dari sini saja ini sudah menandakan tidak sama. Maka kita harus melakukannya ulang dengan menghapus komponennya yang sebelumnya. Lalu kita melakukan ulang, lalu mencari komponen yang benar. Seperti di komponen yang bernama Sanyo SRD Form C ini, di sini sudah tersedia footprintnya. Ya. Nah, untuk kita lakukan hal yang sama, kita konfirmasi dengan klik kanan, properties, edit properties, footprint. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa komponen ini adalah yang tepat untuk digunakan di skematik kita. Terkadang kalian akan ditemukan suatu simbol yang tidak tersedia footprintnya, seperti resistor ini, karena resistor adalah suatu komponen yang sangat generik ya, dimana kalian bisa temukan jenisnya itu bermacam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu sangat dimungkinkan kalau memang footprintnya itu tidak disediakan dan diberikan secara khusus ke desainer sendiri untuk menentukannya. Nah, itu untuk memberikan suatu footprint komponen yang tidak ada footprintnya itu dapat kalian lakukan dengan klik kanan, properties, edit properties, lalu kalian akan cari footprintnya menggunakan simbol library ini. Lalu kalian cari menggunakan Windows ini dengan jenis yang kalian inginkan. Yang Bapak inginkan adalah resistornya berbentuk SMD berkode 1206.
seperti ini. Lalu kalian klik OK seperti yang udah pelajari sebelumnya. Nah, ada cara yang alternatif untuk memberikan footprint tersebut adalah menggunakan assign PCB footprint to schematic symbol di sampingnya simbol net ini. Nah, ketika kalian klik tersebut, icon tersebut kan akan ditujukan ke suatu Windows untuk memasukkan, mendaftarkan footprint kalian. Nah, di sini terdapat ada 3 tabel ya di sebelah kiri. Di sini ada footprint libraries-nya, dan di sini adalah yang di tengah ini adalah simbol yang kalian gunakan di lembar kerja kalian. Yang filter footprint ini adalah berbagai jenis komponen sesuai dengan footprint library-nya. Contohnya di sini adalah baterai. Kalau di sini baterai, di sini keluar berbagai jenis baterai. Nah, dari Windows ini kalian juga bisa melihat footprint-nya bagaimana menggunakan icon View Select Footprint. Nah, kalian akan ditujukan ke suatu Windows ya, Windows Footprint. Nah, di Windows Footprint ini nanti ada icon lagi yang namanya 3D Display. Nah, 3D Display ini adalah view yang aslinya seperti ini. Nah, yang kita cari sekarang adalah di Assign Footprint ini, yang kita cari adalah komponen atau simbol yang belum terdapat daftarnya seperti ini. Yang nomor 2 sampai nomor 8 ini belum ada. Yang nomor 1 ini sudah ada. Nah, kita akan tahu diodannya seperti ini. Nah, kalau kita cari terlebih dahulu simbol yang sanyo SRD. Kalau kita hover di sini, kita klik di sini, terus kita lihat ke skema, nanti di skemanya akan muncul blok gini ya, bahwa ini adalah komponen yang akan kita cari. Oh, ternyata relay. Nah, lalu kita kembali ke Windows Assign Footprint-nya. Kita cari menggunakan cara ini ya, menggunakan cara mencari footprint yang kita akan gunakan untuk relay-nya. Nah, seperti ini. Desainnya SRD. Kita cari. Sudah benar, maka kita double klik. Seperti itu. Lalu kita mencari komponen selanjutnya, yaitu 3904. Caranya sama. Kalian cari datasheet-nya. Lalu kalian akan ketemu dengan footprint-nya. Simbolnya seperti ini, footprint-nya. Biasanya footprint itu berbentuk kode seperti ini. Di sini TO92. Nah, seperti ini. Kita double klik. Kita next ke PC817. Ini DIP ya, DIP. Ini package DIP. DIP kita cari yang seperti ini. Nah, sama kan? Kita double klik. Lalu kita nyari konektor. Nah, ketika sudah terassign semua, kalian pilih Apply Shift and Schematic Continue. Oke. Lalu kalian dari sini rangkuman apa yang kita pelajari sebelumnya sudah selesai. Ketika kita sudah memberikan footprint di skematik kita, langkah selanjutnya adalah mendesain PCB-nya. Mendesain PCB-nya ada 2 cara ya. Kita langsung menggunakan run PCB to library atau menggunakan generate netlist.
Sebenarnya yang dilakukan di PCB layout brain circuit board ini itu sama dengan generate netlist. Tapi untuk generate netlist itu dijadikan satu file tersendiri. Kalau kita lakukan generate netlist ini, kita harus save .NET filenya. Nah, lalu kita pindah ke PCB-New, lalu kita load. Nah, kalau kita menggunakan ini, nanti kita otomatis dia akan menggenerate netlist untuk gigantnya sendiri, lalu mengalutnya ulang. Nah, ketika kalian klik PCB ini, PCB run PCB to layout printout, itu kalian akan ditujukan suatu Windows confirmation seperti ini. Do you want create it? Create aja, yes. Lalu akan berpindah Windows-nya ke bidang kerja PCB. Nah, seperti yang saya sebut tadi ada dua cara ya. Yang satu net, yang satunya update PCB from schematic. Kalau dari net ini dia harus ngeload netlist-nya, lalu akan muncul sebuah tulisan gini ya, info sini adding new simbol berhasil. Kalau warnanya hijau seperti ini berhasil, lalu kita update. Yang udah kelihatan di sini ada komponennya, lalu kita close, lalu kita letakkan di sembarang di mana aja. Lalu ya ini komponennya. Nah, kalau menggunakan update PC from schematic, itu otomatis dia software SKM-nya menggenerate netlist-nya sendiri, lalu PCB-New menghandle file tersebut. Nah, akan Windows-nya seperti ini. Di sini ada menu match method, option, dan change to be applied. Nah, ini nanti langsung update PCB saja. Nah, sama. Jadi seperti itu. Intinya yang update PCB ini lebih mempersingkat mekanisme untuk mengganti skematik ke PCB. Kalau net ini adalah cara aslinya. Sebelum kita beranjak ke desain PCB ya, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu PCB. Nah, PCB itu sebenarnya adalah suatu lapisan papan yang dilapisi dengan tembaga-tembaga. Nah, tembaga itu adalah sifatnya kan mengalirkan arus toh. Nah, yang mengalirkan arus itu dimanfaatkan untuk menghubungkan komponen-komponen. Intinya kita mau desain kabel gitu. Kabel untuk menghubungkan antara komponen lain sama komponen lain. Nah, di PCB itu ada istilah top dan bottom. Ini indikasi layernya. Jadi kalau top itu tembaga yang bagian atas, bottom itu tembaga yang bagian bawah. Nah, ada tembaga yang ditanam di antara papannya. Itu namanya layer internal. Namanya layer internal. Kenapa kok ada layer internal? Terkadang skematik kita itu kompleks sekali, tapi dibatasi dengan dimensi PCB yang sangat minim. Contohnya kayak di HP kalian itu, tentunya kan dimensinya dituntut untuk seminim mungkin biar komponen yang lain itu muat gitu. Jadi terkadang kita membutuhkan internal layer. Maksudnya gimana sih internal layer itu? Internal layer itu sama kayak top dan bottom, tapi itu ditumpuk lagi di atas top dan bottom lagi.
Jadi kayak kita menumpuk-numpuk lembar papannya, lalu tembaga, papan, tembaga. Nah, dengan cara seperti itu, kita mendapatkan suatu tembaga atau kabel yang sangat banyak dengan dimensi yang kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya internal layer, di mana tembaga yang paling atas ini topnya, yang ini bawah bottomnya, dan di dua ini adalah intinya, layernya. Nah, nanti di atas ini ada rangkaian jalur rangkaian. Di sini juga jalur rangkaian dan di bawah ini juga. Cuman komponen itu berada di atas dan atau di bawah ini, tidak di antaranya. Nah, aku ingin kalian mengenali tentang istilah-istilah PCB. PCB. Di PCB itu ada istilah yang namanya vias, tracer, trace, ini jalur ya, pad, silk screen, reference, dan mounting hole seperti ini, annual ring, di mana istilah-istilah ini itu nanti akan berpengaruh di desain PCB tadi. Kalau kalian perhatikan di PCB new di bagian kanan ini, di sini ada sebuah kotak tabel layer. Nah, di sini ini adalah istilah-istilah tadi. Kayak FCU, ini ada layer front, super, di atasnya ini back itu yang di bottom layer. Nah, gitu. Terus silk screen itu apa? Silk screen itu panduan bagi assembler atau yang merangkai komponennya itu, yang memasang komponennya di PCB itu sebuah agar dia tahu ini tempatnya komponen apa. U1, R4, R3, ini namanya silk screen. Nah, silk screen itu di layer PCB-nya juga disediakan seperti ini. Silk front, F itu front silk, B itu back silk. Itu artinya silknya itu ada di atasnya atau di bawah gitu. Nah, ini ketika mau desain itu mau dikasih atau tidak sebagai panduan untuk kita gitu. Nah, terus ada yang namanya pad, ada vias. Vias itu adalah vertical interconnected access. Nah, di sini vertical electrical connection. Artinya tentu di PCB kan memiliki lapisan-lapisan PCB itu, lapisan-lapisan tembaga. Nah, vias itu adalah lubang untuk menghubungkan antara lapisan-lapisannya. Jadi kalau mau menghubungkan antara layer atas dengan yang internal, itu dikonekkan dengan vias. Dilubangi, terus dikasih tembaga lagi, moro disolder. Nah, itu vias. Patch ini sama dengan vias kalau menggunakan komponen yang through hole. Artinya patch itu adalah jalur atau tembaga atau area yang dikhususkan untuk kaki komponennya. Nah, kalau through hole dia lubang seperti vias. Terkadang hampir sama dengan kalau bentuknya sama. Nah, ini namanya pad.
Nah, nanti kalau vias itu lubang yang menghubungkan antara layer. Nah, tracer sama kayak jalur ya, kabel, trace. Nah, screen udah tadi, reference design udah. Mounting hole itu ya lubang aja, nggak ada true hole-nya. True hole itu maksudnya apa ya Pak? True hole itu eh, ini kan tembaga. Tembaga kalau kita lubang di sini kan substratnya ini kan jenisnya lain toh, tidak cuper ya. Kalau dikasih suatu treatment itu nanti di lubang itu nanti keluar tembaganya, dilapisi tembaga. Nah, jadi istilahnya PCB seperti itu. Hal yang perlu kalian pelajari juga yang sangat penting di sini adalah batasan-batasan. Maksudnya gimana Pak? Batasan itu maksudnya adalah tentu PCB kita akan kita cetak kan? Nah, untuk mencetaknya itu di pabrik itu menggunakan suatu mesin. Nah, mesin itu mempunyai resolusi atau mempunyai batasan-batasan eh, yang kita nggak bisa melewati itu. Dan kita harus mengikuti batasan-batasan. Contohnya gimana? Contohnya ya, kita nggak bisa membuat suatu vias yang kecil dengan ukuran di bawah 0,5 mili contohnya. Karena pabrik tidak memiliki mata bor yang lebih kecil dari itu. Nah, itu salah satu batasannya. Mungkin ada juga lagi yang lain, jarak antara saluran dengan saluran yang lain itu nggak boleh kurang dari berapa, sekian. Nah, batasan-batasan itu perlu kita tahu agar ketika kita mendesain suatu PCB itu benar-benar bisa dicetak di pabrik, biar ada orang yang bisa mengerjakan PCB kita gitu maksudnya. Dan itu harus kita penuhi. Sebagai contoh kali ini saja kita menggunakan eh, DLPCB ya. DLPCB ini banyak di YouTube, di iklan-iklan itu. Di situ salah satu eh, manufacturing PCB, kita langsung ke capabilities-nya aja. Nah, di salah satu pabrik ini dia mendefinisikan batasan-batasan pembuatan PCB-nya. Contohnya seperti drill hole. Sini capabilities-nya dia sampai 0,20 sampai 6,30. Nah, terus kita definisi drill hole size tolerance seperti ini, blind bored vias dia tidak mensupport. Maksudnya gimana? Blind vias itu seperti ilustrasinya ini, dia menghubungkan antara layer atas dengan internal yang tidak tembus ke bawahnya, ini nggak ada, tidak disupport. Nah, di sini minimal via hole-nya 0,2, minimal via diameternya 0,4. Nah, batasan-batasan ini perlu kalian catat sebagai panduan untuk kalian mendesain PCB-nya. Nah, di sini ada eh, daftar batasan itu biar kita mudah. Itu di file, di board setup. Nanti di sini ada design rule. Nah, design rule itu maksudnya kita memberikan peraturan kalau kita desain itu nggak boleh melebihi dari kapasitas dari pabrik gitu. Nah, di sini ada
Ini secara general ya, secara gampangnya kalian bisa edit di sini minimum track weight. Oh, kita butuh informasi ini. Kita lihat, kita cari di sini minimum plate slot, oh bukan, track weight. Kita nyari. Nah ini minimum trace weight and spacing. Super weight minimal 0,127 mili dengan minimum spacing 0,27 mili. Nah, ini perlu kalian catat biar dimasukkan ke dalamnya situ. Ini untuk inner layer. Untuk outer layer, dia butuh hampir sama ya, 5 mil. Satu atau dua layer pakai ini. Ke 4 sampai 6 layer, dia harus 3,5 mil. Nah, seperti itu. Kita definisi terlebih dahulu, kita gunakan minimum ini. Minimum track weight 0,2. Rasa tidak apa-apa ya. Minimal kan seperti ini. 0,2 sudah cukup. Terus minimum via diameter. Minimum via diameter. Di sini 0,4 mili. Kita masukkan 0,4 mili sudah sama. Minimum via drill. Minimum via hole size. Ini ya. Drillnya sama ya. 0,2. Di sini 0,3 kita harus ganti ke nomor 2. Tapi nggak apa-apa. 0,3 artinya kita nggak bisa lebih kecil. Kalau lebih besar kan udah bisa. Gitu. Oh, ini ada keterangannya. Untuk single dan double, the minimum via hole 0,3. Untuk multi-layer 0,2. Jadi yang kita gunakan single dan double ini 0,3, udah sama. 0,3. Nah, untuk microvia itu kita cek apakah microvia tidak support. Microvia itu istilahnya adalah via yang lebih kecil dari normal. Nah, di sini ada pilihan allow blind, nggak boleh ya, nggak support. Allow microbias, kan nggak support. Nah, seperti itu. Di design rule sudah didefinisi. Kalau sudah terdefinisi seperti ini, kita klik OK aja. Setelah itu kita menata komponennya ya, menata desain PCB-nya. Untuk memindah suatu komponen, kalian klik kakinya ini kalian nanti akan ditampilkan kakinya itu bercahaya seperti ini, highlight. Terus kalian klik kanan, lalu move move. Nah, nanti setelah di move itu komponen kalian akan ikut mengikuti mouse kalian. Nah, untuk rotate, untuk memutar itu kalian bisa gunakan cara yang sama dengan klik kanan lalu rotate. Nah, di sini kalau kalian klik kanan itu ada shortcutnya sebelah kanan ini. Kalau move to M, rotate to R. Jadi biar lebih mudah, kalian tinggal hover ke kakinya, lalu kalian tekan M. Nah, nanti
akan berpindah seperti kalau kalian rotate seperti ini gitu ya. Nah, kita atur dulu. Nah, setelah kalian tata seperti ini, atau kalian juga bisa mengkreasikan menata komponen kalian serapi mungkin. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di PCB itu adalah sekreatif mungkin kalian mengatur komponennya. Kalian di sini juga bisa melakukan flip atau memirror suatu komponen dengan cara yang sama, klik kanan, lalu kalian flip seperti ini. Dia akan memirror dengan artian komponen kalian itu berada di bottom atau di top. Contohnya kalau ini komponen true hole tidak terlalu ketara perubahannya, tapi kalau kita lakukan di komponen yang SMD, itu akan ketara perlakuannya. Atau sebelum itu kalian bisa lihat langsung 3D viewer-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kalian tata. Nah, flip itu tuh mengatur komponennya itu berada di bottom atau di front gitu. Seperti simbolnya ini, hijau ke merah, merah ke hijau. Kalau kita hijau, kita lihat 3D view-nya komponennya itu ada di bawah ini. Gitu ya. Gitu ya. Nah, terkadang kalian itu bisa memodifikasi dan tidak mementingkan 3D viewer-nya. Contohnya kayak Key 1 ini kan kaki tengahnya itu berada di belakang seperti ini. Kan saya ingin mengganti kakinya itu di depan. Nah, kan kita langsung flip toh, flip. Lalu kita putar gini kan. Nah, jadinya kan yang kaki tengahnya di depan. Terkadang kalian tidak perlu memperhatikan seperti ini. Nanti ketika assembly, komponennya itu nanti bisa dipasang di atasnya. Tidak masalah seperti itu. Nah, sekarang kita mulai membuat jalurnya. Membuat jalur, kalian perlu memperhatikan bar di sini. Tentu kan kita bekerja dengan dua layer di sini, front dan back. Back super layer sama front. Artinya itu kayak PCB kita rangkaiannya itu jalurnya itu berada di atasnya atau di bawahnya gitu. Kalian mau menggambar rangkaiannya di bawahnya. Kalian pakai yang back. Maka nanti di sini akan keluar jalur di bawahnya seperti ini. Nah, ini hijau. Nanti jalurnya berada di bawah seperti ini. Nah, kalau kalian mau pakai yang front, menghubungkan antara ini dengan ini, oh ini nggak kelihatan. Nah, nanti
rangka jalurnya itu berada di atasnya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari sini kan, kalau tidak berwarna ini pasti desainer bingung. Ini kok jalurnya menyambung atau enggak gitu kan. Bingung. Kita lakukan yang bawah dulu. Kita lakukan merangkai dengan layer bawah dulu. Nah, ketika sudah yang bawah sudah, kita sambungkan yang top. Tapi saya ingin rangkaian ini tuh cuma satu layer. Jadi saya akan melakukan flip pada komponen yang di front ke back, biar komponennya itu di bawah semua. Jadi kita tidak perlu menggunakan PCB 2 layer. Nah, terkadang ketika kita desain itu kita ditujukan jalan buntu seperti ini. Nah, kita kan nggak bisa melewati ini, tapi harus mengelilingi ini. Nah, dari sini, nah kita juga bisa melakukan ini melewati ini. Nah, dari sini itu membutuhkan kreativitas kalian atau kejelian kalian untuk mendesainnya. Kalau ada yang seperti ini, kan kita sedang membuat jalur, tapi kita tidak gunakan lagi. Kan tinggal klik aja, lalu kita delete. Atau kalian tinggal hover ini tinggal delete. Gitu. Tapi kalau pakai di hover delete itu akan menghapus jalurnya keseluruhan. Kalau pakai backspace dia menghapus jalur yang kecil dari node ke node. Nah, seperti ini. Kalau delete dia menghapus semuanya. Ujung ke ujung dihapus semua. Kalau backspace itu antar node, antar sikunya. Antar siku gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan cara yang paling bagus, kita create jalurnya ulang. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat PCB kita. Nanti di view-nya kita cek sangat singkat.